Oh, ya udah. Possible pindah lagi. Iya, iya. Oke ya, saya relay ke YouTube. Aku masukin. Ya. Bisa ya? Silakan. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar siang ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Pastikan audio Anda dalam posisi mute. Jakarta Eye Center, or JEC, is a hospital specialized in eye health services. JEC commits to always providing excellent services to their patients. Within their 37 years of service, JEC has expanded its service by operating other branches in Jabodetabek. This expansion needs to be supported by flexible and reliable technology. Technological advancement can be very beneficial for businesses, especially in the healthcare industries. JEC puts so much thought in modernizing every aspect of our services. The main obvious reason is to give our patients a good experience on our seamless services. This is where Sang4 hyperconverged infrastructure comes in, to give JEC flexible and reliable technologies. Sang4 hyperconverged infrastructure enables JEC to run all their applications to serve their customers 24/7. All healthcare equipment is connected to the system. Systems like enterprise resource planning and electronic health record or electronic medical record require to run nonstop 24/7 and are also important to be protected. Sang4 hyperconverged infrastructure let us to be rest assured that our system can run 24/7 without any downtime. So we can serve our customer with our best services and equipment anytime. There are currently 4 hospitals and 8 clinics of JEC in different regions that need to be connected. JEC centralized the server requirement using JEC1 and Sang4 SD1 as the gateway point to connect all hospitals and clinics. To centralize the management of server infrastructure and applications for those clinics, JEC uses Sang4 Kuba Manager. This new PaaS solution brings more flexibility to the JEC development team, with all the new capabilities of Kubernetes, like auto-scaling and auto-healing. This new solution can run seamlessly with the existing virtual machine environment. Sang4 Kube Manager helps us to bring more flexibility in our system for future expansion. It enables our developer team to easily develop new applications while still maintaining our production business process. With our business and the needs to adopt new trends such as a hybrid cloud, we are hoping Sang4 can bring more cost-effective solution and grow together with us as well. We also appreciate the Sang4 local support team that always help us anytime we need. Sang4 hyperconverged infrastructure and SD1 surely have supported JEC to maintain its slogan, the most integrated and reliable eye clinic. Not only is it beneficial for the business, but the integrated service is also very helpful for JEC patients. We hope that we can still continue this relationship with Sang4. We are also looking forward to Sang4 new solution and innovation. Thank you, Sang4. Sang4 Technologies. Make IT simpler, more secure, and valuable. Baik, kita akan mulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 10 orang terpilih.
Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas Mitra Transformasi Digital Anda, dan media partner biskom.web.id, portal IT dan media hukum. Kami dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi selaku partner dari Sangfor Technologies Indonesia, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Disaster Recovery Center using Sangfor HCI. Di sini saya akan memperkenalkan moderator kita, yaitu Bapak Pangki Christian selaku Ketua Aptiknas DKI Jakarta. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak Nurma. Dan untuk narasumber kita kali ini akan disampaikan oleh Pak Ahmad Rija selaku Tim Leader FAE dari Sangfor Teknologi Indonesia. Selamat siang, Mas Riza. Baik, kepada narasumber dan moderator untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurma atas ini ya, antaranya ke acara kita di dalam kesempatan kali ini. Ya, jadi ini adalah sesi terakhir ya, Bapak Ibu rekan-rekan, dari pembahasan kita di sepanjang bulan Juni membahas tentang disaster recovery. Nah, mungkin teman-teman ingat semua dari awal bulan Juni kita sudah bahas tentang disaster recovery, mulai dari apa itu disaster recovery, kemudian bagaimana menggunakan solusi-solusi yang berbasis cloud. Jadi kita kemarin sempat bahas soal tentang menggunakan VIM, ya, kemudian menggunakan Acronis. Kemudian bagaimana memonitor disaster recovery dengan menggunakan produk PRTG, dan terakhir ini di akhir bulan Juni ini saya mengundang Sangfor Technologies Indonesia atau Sangfor yang memiliki produk hyperconverged infrastructure. Nah, ini menarik karena tren private cloud ini tidak meskipun public cloud berkembang, tapi tetap tren penggunaan dari private cloud atau khususnya adalah teknologi menggunakan hyperconverged ini tetap menjadi salah satu tren di Indonesia. Dan yang menarik bahwa sekarang ini banyak perusahaan mereka selain menggunakan public cloud ya untuk disaster recovery, tapi tetap mereka memprioritaskan penggunaan private cloud atau yang server yang mereka kelola di tempat mereka sendiri. Ya, kita sudah bahas itu juga di solusi yang lain, dan kali ini kita akan melihat secara spesifik solusi dari Sangfor SCI. Nah, telah hadir bersama kita Pak Ahmad Reza. Pak Ahmad Reza ini Technical Lead dari Sangfor Technologies Indonesia. Beliau akan menyampaikan paparannya, presentasinya. Nanti di tengah-tengah akan ada kuis ya, Pak Reza ya. Jadi 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan nanti oleh Pak Reza ini akan mendapatkan hadiah OVO voucher ya. Kemudian nanti setelah dipasti Q&A, silakan teman-teman juga menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita bahas di chat ya. Nanti di situ juga kita memilih 3 orang pertanyaan terbaik, dan terakhir nanti kita ada Wheel of Fortune untuk teman-teman 2 orang yang akan terpilih di akhir acara. Baik, itu adalah rangkaian acara kita pada siang kali ini. Saya langsung saja mengundang Pak Ahmad Reza untuk bisa menyampaikan bahannya untuk kita semua. Silakan Pak. Ini baru Oke, baik. Terima kasih. Look like from university. Suaranya kurang keras nih Pak, kalah sama suara sekitarnya nih Pak. Halo Pak. Pak Reza.
Sinyalnya kayaknya jelek, Pak. Pak Reza monitor. Pak Reza. Wah, keluar ya? Ya. Oke. Oke ya, sebentar ya. Kita tunggu Pak Reza masuk lagi. Tadi sepertinya koneksinya jelek ya. Sudah ada? Oke. Pak Reza monitor. Oke, saya Bapak. Koneksi saya. Suara saya sudah kering dengan Pak Reza, suaranya kalah dengan suara sekitarnya, Pak Reza. Oke, baik. Saya coba dekatkan. Sekarang bagaimana? Ya, Iya, sudah sih Pak, cuman masih kalah sama suara sebelahnya tuh Pak. Oke, kalau sekarang bagaimana Pak? Iya, ini udah better. Oke, sorry. Silakan. Mohon maaf sebelumnya sedikit kesalahan teknis karena koneksi dan mikrofon. Jadi mungkin saya langsung lanjutkan saja dan masuk ke materi terkait Sang4 Hyperconverged Infrastructure beserta nanti saya akan lanjutkan solusi disaster recovery dari Sang4. Dan mungkin nanti di tengah-tengah kita akan ada quiz seperti itu ya. Untuk 5 orang yang beruntung apabila berhasil menjawab akan mendapatkan voucher. Oke, baik. Untuk sebagai gambaran, pada saat ini kita memasuki digital era, di mana setiap sektor bisnis seperti manufaktur, edukasi, government, banking, apapun sektor bisnisnya itu memasuki era digitalisasi, di mana setiap sektor ini menggunakan bisa jadi core-nya adalah aplikasi, sama bergantung terhadap aplikasi. Contohnya mungkin di kampus ya, karena di kampus kita punya yang namanya learning system, ada smart campus dan sebagainya. Kemudian kalau di healthcare mungkin ada hospital information system seperti itu, macam-macam. Atau mungkin kalau di government sekarang ada smart city yang salah satu penerapannya yang lagi tren saat ini adalah e-tilang. Contohnya seperti itu. Nah, itu semua adalah sistem digital yang berbasis aplikasi. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita membuat sebuah aplikasi, pertanyaannya adalah akan dijalankan di mana aplikasi ini? Seperti itu. Akan disimpan di mana data-data dari aplikasi ini? Seperti itu. Artinya ketika kita bicara tentang di mana menjalankan aplikasi ini, kita berbicara juga tentang infrastrukturnya. Gitu. Infrastruktur seperti apa yang saat ini sangat mendukung untuk digital transformation seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu di Sang4 kita menyediakan satu solusi yang namanya adalah Sang4 Hyperconverged Infrastructure, di mana di sini kalau misalnya kita compare dengan tradisional data center seperti itu, nah, katakanlah kita berbicara tentang tradisional data center ya, dengan teknologi tradisional virtualization-nya seperti itu. Nah, kita lihat infrastruktur di data center tradisional itu biasanya kita terdiri dari at least beberapa buah server, termasuk dengan mungkin server manajemennya. Kemudian akan ada external storage seperti itu. Ada banyak sekali komponen di sini. Seperti itu. Nah, di Sang4 Hyperconverged ini kita melakukan simplifikasi dari arsitektur ini atau infrastruktur ini, gitu. Jadi yang tadinya kita memiliki beberapa buah server, seperti itu yang dibikin, entah itu secara fisik jalan secara independen atau dibuat cluster, kemudian ada external storage-nya. Ini kita simplifikasi menjadi, idenya adalah mengurangi jumlah server yang pertama. Yang kedua adalah menghilangkan
potensi problem pada storage. Kalau kita compare dengan tradisional data center yang mostly adalah menggunakan external storage, itu akan ada gap atau akan ada potensial problem di mana apabila terjadi problem itu akan menyebabkan single point fail. Semua sistem mau berapa banyak server yang ada di data center itu akan failure semua sistem. Nah, di Sangfor kita simplifikasi dari sekian banyak server fisik yang ada atau mungkin sekian banyak server yang storage yang ada, itu kita simplifikasi hanya menjadi beberapa jumlah node HCI saja, seperti itu. Nah, itu nanti sudah termasuk sistem storage-nya ada di dalam HCI, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan storage di luar Sangfor Hyperconverged. Kenapa? Jadi kita menggunakan kenapa teknologi idenya adalah kita menggunakan redundancy, menggunakan ketergantungan atau mungkin single point of failure yang mungkin terjadi apabila storage, termasuk juga isu-isu rate latency. Apabila semakin banyak sistem yang running atau semakin banyak data yang disimpan di dalam storage, itu akan menyebabkan sistem akan terjadi bottleneck sehingga performance akan degraded. Belum lagi apabila mungkin fiber channel switch-nya di sini down, seperti itu. Otomatis itu akan menghentikan produksi secara instan. Ujung-ujungnya loss profit, ujung-ujungnya mungkin produktivitas terganggu. Jadi intinya adalah kita simplifikasi dari adanya external atau sekian banyak fisik ini beberapa besar satu saja yang di cluster. Nah, secara basic sistem organisasi, Pak Reza, suaranya kurang keras, Pak. Oke, baik. Secara sistem kita hanya membutuhkan beberapa node HCI saja dan switch untuk dapat bekerja. Seperti itu, untuk dapat menjadikan sebuah cluster. Seperti itu. Di dalamnya fitur-fitur yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama adalah computing, fitur computing. Fitur computing ini kalau kita sudah terbiasa dengan virtualisasi, ini adalah fitur virtualisasinya. Seperti itu. Lalu ada fitur ESAN. Gitu. ESAN ini adalah virtualisasi dari storage yang tadinya saya sampaikan. Storage itu ada di luar, di external storage. Nah, ini kita lakukan virtualisasi agar tidak menggunakan external storage lain. Kemudian ada fitur virtual networking. Jadi di dalam network HCI, di dalam VPN HCI, ini possible kita untuk melakukan manajemen networknya. Kita bisa bikin virtual switch, virtual router, kemudian kita bisa bikin routing di dalamnya, dan kita bisa melakukan manajemen, kemudian atur topologi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Itu possible dilakukan dengan ENET atau virtual networking. Dan yang terakhir, karena Sangfor ini berangkat dari vendor security ya, kita memiliki teknologi security yang ditanamkan di platform HCI kita. Seperti itu. Mungkin kalau sebelumnya sudah mendengar ada next generation firewall, kemudian application service, kemudian ada internet access gateway atau internet access management, itu semua produk-produk itu ada versi virtualnya yang bisa dipakai di HCI. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi mungkin generasi hyperconverged ya. Oke. Nah, konsep hyperconverged pada awal hyperconverged adalah yang pertama kita menggabungkan fitur computing dan storage. Seperti itu. Itu adalah hyperconverged awal yang pertama kali rilis. Kemudian berkembang ada generasi HCI yang menggabungkan fitur compute dan storage tadi dengan fitur networking. Jadi memungkinkan untuk melakukan virtual management di dalam networking VPN. Kemudian ada third generation HCI, seperti itu. Ditambahkan fitur security ke dalam HCI, seperti itu. Nah, di Sangfor ini adalah merupakan third generation HCI, di mana kita memang memiliki fitur security. Nah, sekali lagi kita berangkat dari
vendor security yang sudah memiliki solusi security. Jadi semua teknologi security itu natif dimiliki oleh hyperconverged kami, dan itu sudah ready. Oke, nah kalau dari sisi platform seperti apa? Platform kita juga sudah jauh berkembang dari ketika kita launching. Kalau dulu kita memiliki fitur-fitur computing, storage, networking, dan security seperti yang saya jelasin tadi. Tetapi saat ini punya yang namanya platform untuk manajemen cloud, namanya SCP, di mana kita bisa melakukan operation center, kemudian reliability center. Contohnya kalau operation center ini kita bikin multi tenancy. Kita punya satu cluster besar, cloud besar, kemudian kita pecah kecil-kecil menjadi tenan-tenan kecil, kemudian kita bisa mungkin berikan kepada kalau misalnya kampus, mungkin fakultas-fakultas, seperti itu. Kalau mungkin cloud provider bisa menjadi tenan untuk customer-customernya, seperti itu. Kemudian ada reliability untuk melakukan backup dan DRC, seperti itu kita possible. Nanti detail terkait dengan DRC akan kita kupas lebih jauh. Kemudian ada monitoring center dan security center. Semua ini adalah advanced feature dari pengembangan HCI. Sebenarnya hanya sekedar hyperconverged. Nah, kita bisa melakukan operation center, reliability center, dan seterusnya. Oke, kemudian idenya seperti apa? Key konsep dari HCI ini seperti apa? Nah, kalau di Sangfor kita punya 4 core value, yaitu simplified, stable, secure, dan easy to use. Seperti apa konsep simplified, stable, secure, dan easy to use di Sangfor? Yang pertama dari sisi simplifikasi. Ini ketika kita mau melakukan provisioning terhadap sebuah sistem baru, atau kita mau launching aplikasi baru, VM baru. Ketika kita menggunakan traditional approach, kita harus melakukan yang mungkin planning dulu, kemudian PO, kemudian nunggu delivery lagi, sampai kita lakukan konfigurasi device-nya, kemudian instalasi, kemudian setup dan sebagainya sampai launching. Sangat panjang sekali proses yang dilalui untuk launching sebuah aplikasi atau sebuah sistem. Nah, dengan HCI, karena kita sudah punya platform hyperconverged seperti itu, kita tinggal provision saja, tinggal create VM atau deploy dari template VM seperti itu, lalu launching. Sesimpel itu. Jadi tinggal 1-2 klik, aplikasi dapat ready. Kita bisa langsung setup aplikasi di atas VM. Oke, kemudian ini tadi terkait dengan virtual networking yang saya sampaikan. Di Sangfor itu punya visualisasinya. Jadi kalau misalnya Bapak sekalian familiar dengan mungkin software simulasi jaringan seperti packet tracer, JNS seperti itu mirip-mirip Pak. Jadi kita bisa drag and drop item-itemnya, mungkin firewall atau virtual switch, virtual mesin seperti itu. Tinggal kita drag and drop, kemudian untuk koneksinya tinggal kita klik dari mana mau connect kemana. Sesimpel itu. Kemudian fungsi routing juga ada di sini, VLAN kemudian di dalam virtual networking ini ya istilahnya kita what you draw is what you get. Ya, kita bisa visualisasikan networknya ya sesuai keinginan kita sendiri. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin tampilan realnya kurang lebih seperti ini. Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan simplifikasi dari scale out sendiri. Nah, di Sangfor, ketika kita melakukan investment hyperconverged ini, itu possible untuk melakukan deployment cluster start dari 2 node. Jadi, tidak seperti solusi hyperconverged yang lain, mungkin beberapa vendor itu minimal harus running mulai dari 3 node seperti itu, atau ada yang konsepnya 2 tapi plus 1, 2 node-nya kemudian plus 1 smart controllernya gitu. Nah, kalau di Sangfor kita pure dari 2 node seperti itu. Ketika kita menggunakan 2 node, kemudian ada kebutuhan tambahan seiring dengan otomatis gitu ya, mungkin VM sudah semakin banyak, aplikasi semakin banyak, resource sudah mulai tidak mencukupi, kita bisa scale out
tidak ada limitasi berapa banyak scale out yang bisa di-support. Seperti itu. Kita bisa kalau mau full 1 rack, 2 rack, 3 rack itu sangat possible sekali. Existing customer kita sudah cukup banyak yang mulai dari 2 node dan berkembang sampai 6, 7, 8 node itu sudah sangat wajar. Jadi sekali lagi kita bisa start small, mungkin apabila bisnisnya belum terlaksana atau mungkin ada concern budget seperti itu, atau mungkin secara parsial mau migrate ke hyperconverged, itu tetap possible. Jadi 2 node dulu. Seperti itu. Selanjutnya nanti dilakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian ini yang menarik dari hyperconverged SANG4 ya. Hyperconverged SANG4 ini sudah dilengkapi dengan fitur built-in backup dan ini free. Gitu. Bahkan kita bisa menggunakan dari platform VMware. Gitu. Jadi tidak hanya VM-VM yang ada di HCI saja yang bisa kita backup, tapi apabila Bapak Ibu sekalian kita alat VMware itu bisa kita lakukan backup juga, kita simpan backupnya di SANG4. Kemudian apabila nanti terjadi something dengan VM, itu bisa kita lakukan recovery. VM-nya akan running di SANG4 sesuai dengan recovery point terakhir. Jadi kalau kebanyakan platform virtualisasi atau hyperconverged, mereka tidak memiliki fitur built-in backup seperti itu. Nah di SANG4 kita ada fitur built-in backup dan lebih jauh ini ada fitur yang free bisa didapatkan di hyperconverged. Oke, kemudian, nah ini mungkin yang lagi tren saat ini ya, kita juga saat ini untuk menjalankan aplikasi cloud native yaitu Kubernetes. Itu Docker based application itu sudah support dijalankan di SANG4. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sebagian infrastrukturnya masih monolitik, tetapi sudah memikirkan untuk migrasi ke microservices seperti itu. Nah ini sangat bagus sekali di deploy untuk aplikasi monolitiknya di SANG4, running di SANG4 hyperconverged gitu. Tapi nanti ketika sudah ready untuk terjun ke microservice, kita juga sudah ready. Seperti itu. Dan semua baik aplikasi yang monolitik dan Docker ini itu running di engine yang hyperconverged ini, yang bukan di platform terpisah. Semua running di dalam satu server yang sama, satu cluster yang sama. Oke. Nah, kemudian dari sisi stability seperti apa? Nah, dari sisi stability kita punya yang namanya move copy. Konsepnya seperti move copy. Ketika kita memiliki sebuah VM atau menyimpan sebuah data, by default SANG4 akan melakukan copy data. Jadi at least akan ada 2 copy data di 2 node yang berbeda. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kita punya VM yang warna hijau. Nah, VM warna hijau ini datanya sebenarnya ada 2. Ada di node yang pertama dan di node yang kedua. Seperti itu. Itu adalah konsep multi-copy dan itu default kita memiliki 2 copy data. Kita bisa support sampai 3 copy data. Seperti itu. Kalau misalnya node-nya mulai dari 3 node, itu kita support 3 copy data. Seperti itu. Jadi pilihannya adalah 2 atau 3 copy data. Dan VM selanjutnya, ini kita juga memiliki. By default, semuanya adalah 2 copy data. Sehingga apabila salah satu VM ini down, network node ini down, seperti itu ya, yang tadinya VM ini running di atas node pertama, dia masih memiliki data di node yang kedua, dan itu datanya 1:1. Artinya ketika kita melakukan write data di sini, dia tidak hanya menyimpan di node 1, tapi node 2 sekaligus. Jadi ketika node pertama ini down, VM sudah bisa running kembali di node yang kedua dengan tanpa kehilangan data.
Seperti itu. Kemudian dengan fitur backup-nya juga kita bisa lakukan backup VM. VM ini bisa lakukan backup katakanlah ke external storage seperti itu. Kita support mungkin iSCSI, kemudian kita support SAN, network file system, seperti itu kita support untuk melakukan penyimpanan data backup di luar. Sehingga dengan konsep multi-copy ini kita menghindari single point of failure. Jadi kalau misalnya ada node yang down seperti itu, kita katakan memiliki 3 node, gitu ya. Apabila satu node yang down, itu tetap bisa carry production. Bahkan kalau misalnya kita memiliki 3 copy, katakanlah VM ini memiliki 3 copy, gitu. Artinya dia memiliki data di masing-masing node di dalam cluster ini. Nah, apabila kita memiliki 3 copy, bahkan 2 node down sekalipun, 2 node ini rusak, VM ini datanya masih tersimpan dan bisa running production di node yang ketiga. Seperti itu. Ya, tinggal kita pilih nanti security-nya apakah membutuhkan 2 copy atau 3 copy, dan ini kita sizing juga berapa besar resource yang dibutuhkan. Oke. Dan built-in backup di samping kita bisa melakukan backup hingga RPO 1 jam. Artinya per 1 jam sekali melakukan backup incremental. Itu backup di awal, selanjutnya incremental per 1 jam sekali. Dan sekali lagi ini adalah default feature dan free feature dari Sunflower Backup. Oke. Nah, kemudian advanced backup yang namanya CDP. Jadi ini untuk aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kritikal. Contohnya mungkin database atau mungkin core system dari sebuah perusahaan atau organisasi. Pak Reza monitor. Pak Reza monitor. Pak Reza monitor. Putus sepertinya Pak Rezanya ya. Sebentar kita tunggu lagi. Halo. Pak Reza monitor. Iya. Iya, Pak. Pak Reza bukan. Iya. Hah? Iya. Halo. Ini Pak siapa? Oke, sudah kembali. Pak Franky, apakah bisa dengar kembali suara saya? Ya, coba di-share lagi, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Sudah terlihat kembali, Pak ya? Iya. Dari saya. Oke. Jadi tadi saya terdiskonek di sini. Apabila kita membutuhkan fitur advanced backup, kita bisa menggunakan fitur CDP yang biasanya ini kita gunakan apabila dari sisi organisasi atau sebuah company butuh advanced backup yang bisa melakukan backup sampai second level. Seperti itu. Biasanya skenario-nya adalah kita melakukan backup di database atau core system seperti itu. Nah, itu kita bisa melakukan backup dengan teknologi CDP ini atau Continuous Data Protection. Biasanya ketika kita menggunakan CDP itu kita dari sisi katakanlah skenario DR itu tidak mentolerir sama sekali kehilangan data atau mungkin hitungan second level itu masih ditolerir. Makanya dengan CDP ini kita bisa melakukan recovery sampai second level sebelum terjadinya disaster. Let's say terjadi disaster atau terjadi sistem failure pada jam 1 siang lebih 30 menit lebih 30 detik seperti itu. Itu adalah point of failure-nya. Nah,
Kita karena kalau menggunakan CDP kita bisa melakukan recovery 1 detik sebelumnya. Seperti itu, tergantung konfigurasi. Apakah kita menggunakan second level atau mungkin yang lebih ini apa namanya lebih lama juga, katakanlah 5 detik atau 10 detik. Gitu. Jadi selama ada recovery point terakhir kita bisa recovery di situ. Oke, nah kemudian ini konsep dari SANG4 Active Passive Disaster Recovery. Jadi ini mungkin nanti kita akan bedah lebih jauh, tapi konsepnya adalah kita memiliki 2 cluster yang berbeda. Satu berfungsi sebagai production cluster, yang kedua berfungsi sebagai disaster recovery cluster. Begitu. Lalu kita melakukan backup dan dilakukan replikasi backup ke cluster yang disaster recovery. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait disaster recovery. Oke, kemudian terkait dengan security. Nah, terkait dengan security-nya, kita karena sudah dilengkapi dengan modul atau fungsi security, baik itu adalah distributed firewall, seperti itu, dan virtual firewall, seperti itu, virtual next generation firewall ya. Nah, itu kita bisa melakukan protection, tidak hanya dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar, tapi juga termasuk antar VM. Seperti itu, katakanlah kita mau melakukan isolasi VM agar tidak connect kemana-mana, gitu, atau hanya bisa akses service tertentu saja between VM, itu sangat possible dilakukan. Seperti itu. Atau kalau kita mau melakukan proteksi terhadap web application yang deploy dengan fitur WAF, gitu, atau melakukan vulnerability scanning hingga protek dengan IPS, seperti itu possible. Kita menggunakan next generation application firewall versi virtual yang ada di dalam CI. Tidak perlu invest appliance secara fisik lagi. Dan fitur network function virtualization atau security virtualization di SANG4 ini terdiri dari 4 produk, yaitu NGAS atau Next Generation Application Firewall. Ini fungsinya lebih ke arah security, seperti itu. Kemudian ada Internet Access Management atau mungkin yang sudah berubah namanya menjadi Internet Access Gateway. Ini untuk content filter, kemudian bandwidth management dan pengaturan terkait dengan akses user ke arah internet. Kemudian ada ID atau Application Delivery, ini untuk melakukan load balancing terhadap link, terhadap server, seperti itu. Kita menggunakan fitur Application Delivery. Dan yang terakhir untuk network function ini adalah One Optimizer. Dan semua produk ini ada di platform CI. Tinggal kita aktifkan saja license-nya dan kita sizing sesuai kebutuhan. Oke, kemudian key value yang keempat dari SANG4 adalah kemudahan user use-nya. Pak Ahmad Reza, monitor. Pak Ahmad Reza, monitor. Putus lagi sepertinya. Iya Pak, putus lagi suaranya. Orangnya juga udah masuk lagi nih Pak. Pak Ahmad Reza, monitor. Oke, baik. Maaf. Oke, kembali lagi. Jadi ini dari sisi easy to use-nya, kita memiliki platform-platform untuk melakukan monitoring terhadap apapun yang ada di dalam hyperconverged kita. Contohnya adalah yang tertera di kita bisa monitor disaster recovery, statusnya seperti apa, berapa banyak VM yang sedang melakukan replikasi,
berapa banyak VM yang mungkin backupnya belum terreplikasi seperti itu. Kemudian status dari cluster, apakah ada something wrong seperti itu, atau mungkin ada service yang tidak berjalan, apakah ada warning, itu kita bisa lihat di sini seperti itu. Kemudian ya monitoring terkait dengan cluster, berapa besar resource yang digunakan, CPU-nya berapa, memori berapa, VM mana yang paling banyak makan resource, seperti itu akan muncul di sini, dan ini sudah include di dalam basic service dari HCI. Begitu. Apabila mungkin Bapak Ibu sekalian punya ini ya semacam NOC seperti itu, ini bisa dijadikan dashboard untuk melakukan monitoring terhadap performa dari masing-masing cluster. Oke, mungkin sampai sini kita break sejenak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Totalnya ada 5 pertanyaan. Dan mungkin kita akan sistemnya cepat-cepatan. Jadi siapa yang tercepat dan benar itu akan mendapatkan voucher sebesar 100.000. Itu Mbak Irma ya. Bentar nih, biar gampang gimana caranya nih, sebentar. Oke. Mau pakai ini kah? Baik, Apa raise jadi hand mungkin, atau gimana? Atau mau di chat aja Pak? Chat aja ya, di chat lebih gampang deh, di chat. Nanti Bapak lihat mana yang benar Pak. Bapak bisa lihat ininya nggak? boleh. Chat. Ya, jadi mungkin kita pakai sistem jawab lewat chatting. Siapa yang paling benar dan paling cepat jawabannya adalah yang menang. Kira-kira seperti itu Pak Franky. Ya ya, jadi teman-teman silakan jawabnya lewat chat aja ya. Nanti saya infokan ke Pak Reza siapa aja masuk nih pertanyaannya. Apa jawabannya? Boleh. Baik, ini saya juga bisa monitor Pak di chatnya. Saya bisa monitor. Ya. Oke, udah ready ya Bapak Ibu sekalian. Kita mulai masuk ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaannya pertama adalah apa kepanjangan dari HCI? Nah, ini tadi saya sudah sempat, bahkan mungkin di slide pertama sudah ada HCI itu kepanjangannya. Pak Reza lihat, Oke, udah ada pertanyaan? Ya, sudah ada beberapa jawaban. Oke, jawabannya adalah yang betul, hyperconverged infrastructure. Nah, harus pakai strip nggak tuh Pak? Harus pakai strip nggak? Ya, sebenarnya sama. Hyperconverged infrastructure. Kalau dari jawaban yang paling cepat adalah Pak Lutfi R ya. Pak siapa Pak? Pak Lutfi R ya? Pak Lutfi R. Oke. Pak Lutfi mungkin bisa dijawab ke Mbak Nurma ya untuk detailnya. Ini berarti dia jawabnya ke Bapak langsung ya, direct message ya? Ini ada di grup chat Pak. Oke. Enggak, karena saya nggak lihat ini jawabannya nggak kelihatan di saya. Oke. Oke, lanjut. Oke, kalau sepertinya pada ini ya, ada direct message ke saya. Iya, direct ya. Screenshot aja ya untuk prosesnya ya. Iya. Berarti nanti ini mau apa? Mau pertanyaan berikutnya mau direct message ke Bapak atau gimana jawabnya nih? Mungkin bisa di Bapak Ibu sekalian bisa chat to everyone ya, biar semuanya sama-sama melihat ya. Jadi itunya. Ya nih saya buka dulu ya chatnya ya. Saya everyone ya. Ya. Oke. Kalau yang tadi Pak Lutfi L yang chat pertama yang benar. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Ini yang udah menang nggak boleh ikut lagi dong ya? Silakan aja Pak. Oke, yang kedua adalah berapa minimum node untuk build HCI cluster? Ini tadi sudah ada jawabannya, sudah banyak sekali menjawab. Saya lihat untuk jawaban yang pertama kali dari Pak Johan. Catat ya, Johan catat. 2 node. Oke. Lalu jawaban yang benar adalah 2
2 knot. Minimum knot untuk HCI cluster itu adalah 2 knot. Ya. Dan bisa di-expand tanpa limit. Bagaimana Pak Johan ya? Oke, Pak. Lanjut. Oke, Bapak-Bapak siap ya untuk selanjutnya ya. Oke. Apa komponen terakhir dari third generation HCI? Nah, tadi ada. Oke. Wah. Ini sudah langsung sekali ya. Ada Pak Wahyu Ibrahim. Mohon maaf. Muhammad Wildan. Pak Muhammad Wildan Jalul ya, Pak? Atau siapa? Iya. Pak Muhammad. Oh, ternyata ada yang selesai ya. Mohon maaf. Pak Budi Hertanto. Ini saking banyak yang benar. Berarti Saya siapa, scroll Pak? ternyata masih ada di atasnya. Pak Budi Hertanto ya? Budi Hartanto ya? Iya. Oke, bungkus. Ya. Lanjut. Ya, jadi third komponen third generation HCI itu adalah Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah multi copy. Nah, berapa minimum data copy yang disupport oleh transport? Minimum. Oke. Oke. Jawaban pertama yang benar adalah dari Pak Siswandi Tirta. Jawaban yang benar adalah 2 kopi. Jadi minimum kopi by default itu adalah 2 kopi. Pak siapa, Pak? Kopi, Siswandi Prita, Siswandi Pirta. Siswandi Pirta, ya? Tirta. Ya, Pirta, Siswandi Pirta. Oke. Jadi minimum kita support 2 data kopi. Ya, terakhir. Oke, pertanyaan terakhir adalah backup teknologi yang support sampai second level tadi. Terakhir saya jelaskan tadi teknologi backup yang support hingga second level ISO. Wah. Oke. Beberapa jawaban sudah masuk dan benar semua. Tapi yang paling tepat adalah itu adalah data science. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Yang itu? Data. Pak Sigit Prayogo. Iya, betul. Pak Sigit Prayogo, betul. Pak Sigit Prayogo. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya, Pak? Oke, cukup. 5 pertanyaan tadi sudah terjawab semua dan sudah dicatat ya. Oke, sudah, Pak. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan juga tadi di box chat. Mungkin saya akan jelaskan pertanyaannya, jawabannya dari pertanyaan ini nanti di akhir sesi ya. Iya, nanti Pak setelah di Q&A aja, Pak. Baik, nanti saya jelaskan dulu terkait transport disaster recovery, baru kita masuk ke Q&A. Iya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah terkait solusi transport disaster recovery. Seperti itu. Kalau tadi adalah konsep dari HCI-nya, nah ini adalah bagian dari HCI yang mungkin kritikal bagi hampir semua perusahaan saat ini. Oke, yang pertama adalah kenapa kita harus menggunakan disaster recovery atau apa yang memaksa kita untuk menggunakan disaster recovery. Kalau kita ajukan pertanyaan ini beberapa perusahaan atau itu jawabannya macam-macam. Ada yang karena aware dengan threat, karena yang jaga-jaga, gitu. Ada yang jawabannya itu karena compliance atau karena aturan. Jadi mungkin banking atau FSI harus memiliki disaster recovery atau semacam itu, ada aturan tertentu yang mengharuskan. Atau ada juga yang concern terhadap business continuity. Jadi khawatir kalau misalnya ada disaster, bagaimana nih recover? Seperti itu. Semua jawaban tidak ada yang salah. Jadi ini adalah alasan kita butuh disaster recovery. Seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa kita harus memikirkan disaster recovery? Karena kalau terjadi disaster, itu impact-nya sangat-sangat kritikal bagi perusahaan. Bahkan sebagian kecil perusahaan apabila mengalami data loss untuk critical data itu bisa sampai bisnisnya
sudah bisa recover. Atau mungkin menunggu setelah 1-2 tahun itu berpotensi untuk bisnis bisa berhenti apabila sudah mengalami yang namanya data loss seperti itu. Dan saat ini kerugiannya sangat besar. Jadi average cost atau apabila ada kebocoran data atau kehilangan data itu according to IBM ya, menurut IBM itu sekitar 8,6 juta. Seperti itu. Jadi potensi untuk kerugian apabila terjadi data loss itu sangat-sangat besar. Oke, nah penyebabnya apa data loss itu? Macam-macam. Bisa karena virus, bisa karena kesalahan pengguna, bisa karena mungkin power seperti itu. Dan kebanyakan kalau kita bicara data loss itu kebanyakan didominasi oleh hardware malfunction dan human error seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang seharusnya kita bisa hindari. Apalagi kita kalau berbicara terkait hardware malfunction seperti itu dan human error seperti itu. Contohnya hardware malfunction mungkin device-nya sudah terlalu tua untuk melakukan atau carry connection seperti itu. Nah kemudian ketika hardware sudah mulai ini berumur seperti itu ya, untuk replacement seperti itu. Kemudian mungkin kalau dari sisi human error bisa jadi mungkin ada IC atau mungkin yang mungkin tidak tepat untuk melakukan manajemen terhadap data sehingga terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, tujuan Sangfor adalah meminimalisir hal-hal tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah mungkin panoramik dari model dari disaster recovery. Kalau dulu di cara yang tradisional kita menggunakan backup yang mungkin istilahnya tergantung dari compliance. Harus ada regulasi berapa kilometer dari data center, terus ada yang lebih dari sekian kilometer seperti itu aktif. Backupnya harus disimpan di jarak tertentu seperti itu. Nah itu adalah tradisional disaster recovery. Begitu. Kemudian ada yang namanya private atau hybrid cloud untuk melakukan disaster recovery seperti itu. Yang ini adalah dikenalkan di konsepnya Sangfor. Jadi kita di Sangfor kita bisa melakukan disaster recovery dengan konsep private cloud atau public cloud. Jadi kalau di Sangfor kita sudah memiliki solusi on-prem seperti itu, dan saat ini juga kita sudah rilis untuk cloud solution. Begitu. Jadi data-data yang bila itu dilakukan itu bisa menggunakan on-prem solution atau cloud solution. Begitu. Tergantung nanti skenario nya seperti apa. Apakah nanti dari data itu sekalian arahnya memang menggunakan on-prem atau mungkin menggunakan cloud atau mungkin hybrid. Seperti ada yang cloud. Itu tidak ada yang salah, tergantung kebutuhan saja. Begitu. Oke, kemudian seperti yang kita approach dari Sangfor untuk disaster recovery. Jadi ada 5 step untuk disaster recovery di Sangfor. Yang pertama adalah kita membuat plan untuk disaster recovery. Kemudian kita harus memikirkan cost dan resiko dan perlu kita perhitungkan. Kemudian teknologi apa yang begitu. Yang keempat adalah desainnya. Kalau misalnya ada recovery plan-nya seperti apa, juga workflow-nya. Kita terjadi disaster recovery. Oke, ini kita breakdown one by one. Oke, nah ini kita harus tentukan dulu di step pertama. Nah, plan untuk disaster recovery ini seperti apa? Oke, yang pasti kita memiliki production site, ini sudah pasti. Kemudian konsep backup atau konsep disaster recovery yang ini kita aktif itu seperti apa? Yang pasti critical business dan data backup itu sudah pasti akan diaktif seperti itu. Kemudian kita mau lihat seperti apa aktif atau aktif standby seperti itu data centernya. Nah ini kita harus tentukan seperti itu. Nah, kita harus tentukan model mana yang cocok atau perlu kita implementasikan di organisasi.
Nah, kemudian nanti kita harus pikirkan juga terkait dengan investment seperti apa. Apakah aktif-aktif, kemudian costnya seperti apa, atau standby, costnya seperti apa. Biasanya yang aktif-aktif itu akan memiliki cost yang lebih tinggi dan keluarannya lebih tinggi juga. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita harus memikirkan juga antara cost yang dikeluarkan dengan risiko. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan adalah istilahnya kalau di dalam disaster recovery atau di dalam backup itu ada yang namanya RPO dan RPO. Seperti itu. RPO itu adalah recovery point objective. Let's say kita punya backup 1 jam sekali, seperti itu, berarti kita punya RPO 1 jam. Artinya data loss yang mungkin terjadi itu maksimum 1 jam. Dengan periode backup 1 jam, itu maksimum data loss yang dapat terjadi apabila file backupnya berjalan adalah 1 jam ke belakang. Dan RTO adalah recovery time objective. Jadi ketika kita melakukan recovery, berapa lama proses recovery sampai produknya bisa berjalan lagi. Seperti itu. Nah, ini artinya kita harus pikirkan prioritas mungkin VM atau mungkin sistem-sistem yang mungkin for business kita prioritaskan dengan RPO dan RTO sekecil mungkin. Kemudian mungkin ada tier selanjutnya, di mana mungkin ada toleransi data loss atau toleransi RTO ketika terjadi disaster. Itu bisa kita renggangkan lagi RTO dan RTO-nya. Itu ya mungkin 1 atau 2 jam. Kemudian ada tier berikutnya yang mungkin tidak terlalu kritikal, tapi dibutuhkan untuk production, katakanlah mungkin surrounding system gitu ya. Ya mungkin RPO-nya bisa 1 hari ke belakang, backupnya daily, seperti itu. Tapi RPO-nya tetap harus secepat mungkin, seperti itu. Nah, perlu kita kalkulasikan. Oke, nah kemudian teknologi apa yang akan kita implementasikan? Nah, ini konsep dan plan dari Sanfor, gitu. Jadi kita saat ini support untuk melakukan virtual machine replication, seperti itu. Dan tidak lama lagi di roadmap kami itu juga ada storage replication, kemudian mungkin file system level replication, kemudian ada database replication di level database-nya. Jadi tidak hanya sekedar virtual machine platform replication. Kalau saat ini kita berbicara yang sudah existing dari Sanfor adalah VM replication. Tapi ke depan kita akan support untuk melakukan replikasi file level, database level, volume level, itu sangat possible dilakukan. Seperti itu. Oke, kemudian yang keempat adalah kita harus melakukan desain ketika terjadi disaster pun seperti apa. Ini tadi kita bikin priority tier 1, 2, 3 yang mana yang paling kritikal, yang medium, yang mungkin low priority, seperti itu kita golongkan. Jadi ketika terjadi disaster, mungkin yang tier 1 itu akan di-recovery terlebih dahulu. Gitu. Dan nanti bisa lihat di sini disaster priority-nya seperti apa. Priority yang pertama, kedua, ketiga, ketiga atau A, B, C, D, mana yang di luar, belakangan. RTO-nya berapa lama yang bisa ditolerir, dan RTO-nya berapa lama. Jadi kalau di konteks Sanfor, kita adalah meminimalisir RTO dan meminimalisir RTO. Kalau kita meminimalisir RTO atau recovery point itu bisa hingga tadi second level dengan menggunakan CDC itu. Kemudian RTO bagaimana? Kebanyakan solusi backup itu bisa melanjutkan production atau live lagi setelah kita melakukan recovery itu beberapa jam atau tergantung berdasarkan data. Semakin besar akan menunggu semakin lama untuk dapat melakukan recovery. Begitu. Tapi di Sanfor kita idenya adalah push recovery. Di Sanfor ketika kita melakukan recover signifikan itu dalam hitungan menit, mungkin 5-15 menit,
Jadi contohnya kita punya sebuah core system seperti itu ya. Ilustrasinya kita punya core system, mungkin ERP seperti itu. Ketika terjadi disaster ya, kita akan melakukan recovery di disaster di ERP. Nah, kita bisa melakukan di recovery itu berarti segmen itu sebelum disaster terjadi, katakanlah terjadi disaster dan 3 persis. Nah, di data center secondary di ERP itu kita bisa lakukan recovery di jam 2:59 menit. Itu bisa kita akses backup di recovery point itu, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama kita jalankan kita akan di ERP, PM-nya berapa lama bisa akses, seperti itu. Di Sanford itu karena kita punya teknologi background recovery, jadi PM-nya bisa up dalam hitungan menit. Tidak perlu menunggu berjam-jam sampai proses recovery selesai baru PM bisa digunakan. Itu di Sanford kita bisa live. Nah, itu yang namanya RTO-nya sangat minimal sekali. Oke, nah, kemudian terakhir adalah waktu dari disaster recovery. Jadi kita disaster, ya kita akan melakukan assessment di customer prosedurnya seperti apa, kemudian kita harus declare bahwa ini memang disaster seperti itu. Jadi memang disaster ya quote-unquote adalah real disaster seperti itu. Nah, mungkin dalam beberapa kondisi katakanlah mungkin ada terjadi power outage seperti itu. Mungkin power outage-nya beberapa jam seperti itu ya. Nah, apakah ini sudah sebagai disaster? Itu mengharuskan disaster ke ERP. Apakah itu sudah memenuhi syarat atau parameter dari disaster atau tidak? Nah, kembali ke prosedur dari masing-masing company. Atau mungkin ternyata ini pengalaman salah satu customer kami memiliki data center di gedung di lantai 15 seperti itu. Tapi ternyata power panel dari gedung itu ada di basement. Beberapa tahun lalu terjadi banjir yang cukup parah di Jakarta. Dan power panel rendah. Supply listrik di gedung karena masuk ke data center itu harus mati UPS juga tidak sanggup untuk tidak sanggup untuk tidak bertahan lama UPS gitu. Jadi dari sisi customer memutuskan oke, kita tunggu supaya 24 jam tidak dapatkan dan tersebut akan dilakukan transfer ke ERP seperti itu. Nah, jadi mekanisme seperti itu diperlukan untuk declare situasi apakah disaster atau bukan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan alokasi resource di sisi ERP seperti itu. Kemudian manajemen di ERP tapi perlu dipersiapkan juga mungkin di ERP mungkin aksesnya seperti apa, kemudian networking-nya seperti apa di ERP. Nah, itu nanti case by case kita bisa berikan solusi sesuai kebutuhan dan skenario di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Hingga ketika sampai sudah running di DC dan DC kembali free, bagaimana kita switch back ke DC kembali. Seperti itu. Ini langkah-langkah desain yang perlu dipikirkan. Oke, nah kemudian transfer disaster sendiri seperti apa bentuknya seperti itu. Nah, di sini kita punya tiga model disaster recovery, yaitu yang pertama aktif pasif disaster recovery tapi menggunakan heterogeneous platform itu yang melibatkan platform terpadu. Ada juga aktif pasif disaster recovery menggunakan platform Sanford seperti itu ya. Dan aktif data seperti itu dengan menggunakan Sanford juga. Nah, kita ilustrasinya kalau misalnya kita aktif mostly itu di deploy di site yang mungkin berdekatan seperti itu. Kemudian kalau misalnya aktif pasif bisa jadi data center
disaster recovery-nya ada di area seperti itu atau di kota tersebut. Nah, ini mungkin saya jelaskan satu-satu. Karena mungkin ini sudah cukup cepat ya. Nah, ini kalau kita recovery ini Sangfor, kalau tadi saya sempat mention kita bisa melakukan backup dari platform VMware, itu kita akan bisa juga melakukan backup dari platform virtualisasi lain, Hyper-V, Citrix, IBM, Dell, OpenStack, itu bisa kita lakukan disaster recovery. Caranya bagaimana? Ini dengan menggunakan agent. Jadi agent ini bisa di VM atau di physical servernya atau di hypervisor seperti itu. Jadi kita lakukan backup dari VM atau dari hypervisornya. Backupnya bisa disimpan di cluster yang ada mungkin di sama di site yang sama di data center, atau kita lempar ke disaster recovery. Disaster recovery-nya bisa on-prem milik customer atau bisa on-cloud milik Sangfor. Sistem subscription. Oke, kemudian value-nya adalah ya pada intinya untuk menjadi atau membuat kita lebih aman. Jika terjadi problem seperti hypervisor seperti itu yang mostly tidak memiliki fitur backup built-in, itu bisa di backup ke platform Sangfor. Oke. Kemudian yang kedua adalah aktif disaster recovery. Kalau aktif disaster recovery, kita akan memiliki dua data center. Dua data center yang biasanya kita kasih requirement yang cukup tinggi, itu ya, terkait dengan koneksi dari data center A ke data center B. Nah, data center A dan data center B atau saya sebutnya adalah cluster A dan cluster B ini saling melakukan replikasi di level storage. Jadi kalau tadi kalau misalnya kita bicara satu single cluster seperti itu, VM yang memiliki data copy di dua yang berbeda, nah ini storage-nya, level storage yang direplikasi seperti itu. Jadi isi dari data center A dan data center B ini adalah sama, dan state-nya juga VM ini live secara instan. Jadi in case terjadi problem dengan data center A atau cluster A, itu sudah ada di cluster B. Seperti itu. Jadi kita bicara failure di level cluster ya, bukan di level node lagi. Kalau di node kita ada di level A, di copy lagi. Tapi kalau di level cluster failure, ini dengan Pak Reja, ini suaranya makin kurang jelas Pak, tolong keras sedikit Pak. Oke. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan mekanisme HA, itu di dalam satu cluster konsepnya adalah HA. Apabila ada node yang failure, VM bisa running atau failover ke node yang lain di dalam cluster yang sama. Tetapi konsepnya untuk aktif disaster recovery ini adalah dua cluster yang berbeda seperti itu melakukan replikasi di level storage, sehingga kalau ada failure di level cluster, bukan lagi di level ini ya, di level node, itu VM sudah ready di cluster yang berikutnya dengan data yang 100% sama. Kira-kira seperti itu. Nah ini kalau dari sisi highlight solution-nya, kita memiliki beberapa keunggulan, yaitu adalah 0 RPO. Jadi benar-benar tanpa RPO, tanpa data loss sama sekali. Oke, dan near zero RPO. Near zero ini sangat minimal sekali. Jadi tinggal kita up-kan saja VM atau cluster yang ada di seberang, di cluster aktif yang ada di data center B, seperti itu. Nah, biasanya requirement-nya adalah kita membutuhkan minimum itu 4 node. 2 node di sisi primary data center, 2 node lagi di sisi disaster recovery-nya. Oke, dan koneksi requirement yang cukup tinggi, yaitu kalau secara teknis mungkin 0,1 milisecond tanpa adanya
banyak paket loss atau tanpa banyak fluktuasi di sisi latency. Itu untuk solusi aktif-pasif disaster recovery. Dan yang terakhir adalah aktif-pasif disaster recovery. Nah, ini yang paling banyak digunakan saat ini di customer Sang4 existing, begitu. Nah, jadi idenya adalah kita melakukan replikasi terhadap VM. Jadi kalau misalnya kita punya core system yang running di Sang4 HCI atau di platform ini, VMware, itu bisa kita lakukan backupnya bagaimana? Backupnya di cluster lokal terlebih dahulu. Jadi kita punya ini VM, itu akan dilakukan backup di cluster existing. Seperti itu. Kemudian backup ini akan direplikasi ke cluster DRC. Gitu. Sehingga nanti apabila terjadi problem pada data center, seperti itu, main data center, kita sudah memiliki backup di sisi disaster recovery center. Sehingga kita upkan backup ini menjadi VM dan siap untuk running production di DRC. Seperti itu. Bedanya kalau dengan yang aktif-aktif data center, kalau aktif-aktif data center itu adalah aktivasi di level storage, artinya semua VM itu akan direplikasi. State-nya akan sama. Cluster 1 dan cluster 2 itu benar-benar sama. Seperti itu, semacam mirror. Nah, kalau dengan aktif-aktif DR, ini kita bisa pilih VM mana saja mungkin yang kritikal yang harus di backup ke DRC. Kira-kira begitu. Kemudian nanti setelah kita melakukan recovery ke DRC, apabila DC-nya sudah healthy lagi, kita bisa switch back VM-VM yang ada di DRC, kita kembalikan ke DC. Idenya adalah seperti itu. Jadi ini kita support juga sampai second level seperti itu. Kemudian kita nanti akan melakukan sizing berapa besar resource yang dibutuhkan baik di DC dan di DRC, baik itu storage, computing, kebutuhan computingnya seperti apa, kemudian bandwidth yang dibutuhkan seperti apa, kita akan melakukan assessment dan sizing. Nah, ini mungkin visualisasi atau ilustrasi ya dari disaster recovery aktif pasifnya. Jadi let's say kita punya dua cluster, production site dan disaster recovery site. Kita punya 3 aplikasi di sini dan VM 3 buah data yang berbeda. VM kuning, VM hijau, VM merah gitu ya. Nah, ketika kita melakukan disaster recovery ini akan kita lakukan backup. Backupnya sudah ready, ada di disaster recovery. Gitu. Semua VM kita backup atau VM-VM yang kita butuhkan untuk backup itu sudah ready di disaster recovery. Kita mengalami disaster pada production site atau pada DC, ini VM bisa kita up. Kita recovery VM-VM tadi ketiga VM agar ada di disaster recovery. Dan dengan data yang latest sesuai dengan backup yang dikonfigurasi. Lalu apabila data center sudah healthy kembali, ini nanti akan dibawa data yang baru yang tadi kita write down di disaster recovery itu juga akan disinkronkan ke DC. Nanti semua data akan latest baik di DC atau di dia. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin tampilan dari dashboard. Cloud platformnya kita bisa lihat berapa besar resource usage di masing clusternya, berapa besar CPU, memori, kemudian berapa banyak node yang running, gitu, VM yang running berapa besar, mana top VM yang paling banyak makan resource itu bisa kita lihat di sini. Lalu ini monitor untuk disaster recovery, berapa banyak VM yang di backup dan kita recovery, kemudian statusnya seperti apa, berapa yang masih belum masih belum meet dengan RPO-nya, apa berapa banyak yang masih sedang revisi, seperti itu bisa terlihat di sini. Oke, baik. Nah, kira-kira mungkin itu kami terkait dengan Sang4 disaster recovery dan mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya. Iya. Oke. Silakan. Ya.
Oke Pak, kita 15 menit aja ya pertanyaan-pertanyaan ya, karena saya lihat juga banyak yang mirip-mirip pertanyaannya ya. Oke, sebentar, saya ambil dulu beberapa pertanyaan yang masuk ke saya dulu nih Pak. Pak Septiono Kurniawan, apakah DRC Sangfor dapat diimplementasikan dan diintegrasikan dengan server produksi pada bare metal server konvensional, Pak? Oke, baik. Jadi ada lagi? Ya, itu dulu. Satu-satu. Ya. Itu dulu ya. Baik. Jadi di Sangfor saat ini solusi yang tersedia dan sudah artinya adalah melakukan backup pada platform VMware dan platform HCI. Itu yang saat ini. Tapi roadmap ke depannya kita dapat membackup third party tadi katakanlah platform Microsoft Hyper-V seperti itu, kemudian Citrix, kemudian bare metal. Karena kita agent base, kita bisa install di mana saja. Seperti itu. Baik itu di sisi ini, di sisi hypervisor-nya, atau di sisi server fisik, server bare metal. Itu possible. Gitu. Cuman solusinya mungkin akan menunggu info lebih lanjut dari tim internasional. Tapi itu sudah ada di dalam roadmap ini. Halo Pak. Iya. Bagaimana Pak Fegi? Iya. Terdengar jelas tadi jawaban dari saya? Nggak jelas Pak. Oke, jadi pada intinya adalah kita akan support untuk melakukan backup dari platform apapun. Baik itu mungkin third party hypervisor atau mungkin bare metal sekalipun, karena nanti kita akan support dengan menggunakan agent base. Seperti itu. Nah, backupnya itu Bapak berarti pasang ada agent, dipasang di server, begitu atau gimana modelnya? Betul. Betul. Modelnya adalah install agent, Pak. Iya. Oke, Pak Septiono mudah-mudahan menjawab. Saya lanjut lagi ke Pak Hardi Agung Wibowo. Apakah Sangfor HCI memiliki enkripsi snapshot, Pak? Tingkat deduplikasi, replikasi cache flash, penyediaan tipis nih, penyediaan tipis. Mungkin ini ya. Kemudian perlindungan malware juga, Pak. Oke, baik. Jadi kalau di Sangfor mungkin ada ini beberapa pertanyaan ya, seperti enkripsi. Kita support untuk melakukan disencryption. Itu bisa possible. Jadi let's say ada mungkin hacker yang bisa masuk ke sistem kita, ambil disknya, itu tidak bisa dibuka di platform lain. Seperti itu. Kemudian deduplikasi. Deduplikasi ini kita juga support, Pak. Jadi ada fitur dedup di HCI versi terbaru, ya beberapa versi HCI terakhir itu sudah support untuk melakukan deduplikasi. Tapi tentunya kita punya requirement juga seperti jumlah node, kemudian konfigurasi flash storage, seperti itu ada requirement. Seperti itu. Cache di flash itu juga support sejak awal. Karena kita storage-nya adalah by default hybrid, jadi flash itu digunakan untuk cache. Seperti itu. Nah, yang terkait tadi ada malware ya pertanyaannya. Pertanyaan malware. Kalau malware itu kita menggunakan solusi yang terpisah. Seperti itu. Jadi untuk perlindungan malware itu ada solusi yang namanya Sangfor Endpoint Secure yang bisa diinstal di masing-masing server atau PC atau VM seperti itu. Jadi itu adalah solusi yang terpisah. Tapi kalau misalnya kita bicara ransomware solution ya, nah itu ada terdiri dari beberapa komponen. Contohnya di Endpoint Secure, ada firewall, ada cyber domain. Kemudian dari sisi HCI juga tentunya dipakai fitur backup seperti itu. Iya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, apakah Sangfor HCI juga punya matriks pemantauan jaringan, Pak? Latency, IOPS, bandwidth utilization itu bisa dipantau ininya pemakaiannya. Oke, baik. Terkait monitoring latency dan IOPS seperti itu ya. Nah, ini kita bicara latency terkait storage seperti ya. Ya, itu ada. Di Sangfor itu kita bisa lihat latency dari storage itu berapa besar. Seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya katakanlah ada disk yang
batch sektor, otomatis nanti latensinya akan naik dan kita bisa lihat ini dari mana, desain mana yang berpotensi batch sektor, dan kita punya istilahnya forecast kapan harddisk akan failure seperti itu. Kemudian IOPS-nya juga kita bisa monitor berapa IOPS yang running di HCI kita, berapa ribu, berapa ratus, itu bisa kita lakukan. Dan lebih lagi terkait IOPS, itu kita juga bisa melakukan QoS pada IOPS per VM. Gitu. Jadi tidak hanya monitor saja, tapi kita bisa tentukan katakanlah ada satu VM, kita bisa tentukan IOPS maksimum yang bisa digunakan di VM tersebut berapa besar. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan. Oke. Lanjut lagi Pak Budi Hertanto nih ya. Apakah HC ini berupa software saja atau juga hardware-nya gitu. Kemudian jika software saja, apakah semua server berbasis x86 bisa dipakai atau ada persyaratan khusus lainnya? Oke. Jadi kalau untuk Sang4 ini, basically kita adalah software base. Seperti itu. Kita menyediakan software, tetapi kita juga bisa built-in dengan hardware. Jadi kalau di Sang4 kita opsinya adalah menggunakan Sang4 server atau Dell server. Seperti itu. Kita punya dua opsi ini. Gitu. Tapi kalau misalnya customer mungkin ada pertimbangan sudah memiliki server existing mau dimanfaatkan jadi hyperconverged Sang4, itu juga possible dengan catatan-catatan tertentu. Mungkin nanti kita kasih requirement-nya, SSD-nya berapa besar, network-nya berapa besar, disknya berapa, itu akan kita share requirement. Ya. Oke, lanjut lagi. Pak Imam Indra, bagaimana solusi yang efektif Sang4 SCI mengenai penambahan kapasitas storage-nya untuk penyimpanan data arsip, Pak? Untuk penyimpanan data arsip. Agar arsip, ya. Agar tidak terlalu banyak resource yang tidak terpakai. Oke, baik. Oke. Jadi seperti ini. Kalau kita bicara storage before, ini adalah cluster storage, di mana ditambahkan juga fitur multi copy tadi, yang which is itu akan cukup memakan kapasitas seperti itu. Nah, cuman metode yang kita bisa gunakan adalah kita bisa pilih VM ini tidak perlu, apabila tidak kritikal, itu tidak perlu menggunakan 3 copy, tapi cukup dengan 2 copy untuk setting storage. Seperti itu. Kemudian gimana untuk melakukan efisiensi terhadap tadi archiving gitu ya. Nah, sebenarnya by default itu di Sang4 memang tidak ada fitur archiving, tetapi kita bisa integrasikan dengan perangkat storage seperti iSCSI seperti itu, atau file sharing itu bisa kita gunakan. Jadi VM yang sudah tidak digunakan apabila memang tidak produknya dan ini fix seperti itu ya, itu bisa kita lempar ke storage eksternal ini untuk sharing seperti itu. Nah, kemudian nanti terkait penambahan kapasitas, nah tentunya kita akan lakukan sizing ya, berdasarkan berapa besar yang dibutuhkan dan nanti kita memberikan mungkin konfigurasi atau sizing yang ideal seperti itu. Halo Pak. Ya, Pak Reza, iya. Jelas dan menjawab. Iya. Tadi suaranya agak putus-putus, jadi kami sulit dengarnya nih. Aduh. Oke, baik. Jadi kalau archiving kita bisa lempar VM ke external storage seperti iSCSI atau SAN atau file sharing seperti itu, yang dimana itu tidak istilahnya mungkin dari sisi cost akan lebih reduce cost seperti itu ya. Mungkin dengan pertimbangan VM ini sudah tidak carry production seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan ekspansi kapasitas ya otomatis nanti kita akan lakukan sizing terlebih dahulu. Existing berapa, kebutuhan barunya berapa, lalu kita berikan sizing terbaru. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan Pak Michael Tanu. Saya melihat beberapa review tentang Sang4 SCI bahwa terkadang produk restart sendiri secara otomatis dan log tidak dapat dibaca dengan mudah. Ini benar atau enggak nih Pak? Silakan Pak. Oke Pak, kalau saya jawabannya ini dari
sisi ini ya, dari sisi teknikal Pak ya. Karena saya background-nya ada teknikal. Ya, kalau kita bicara isu, memang pasti ada. Saya bisa ini ya, dan ini saya berbicara kalau saya teknikal berarti bukan hanya Samfor. Apapun produknya itu akan pasti ada technical issue gitu. Tetapi kalau ditanyakan apakah banyak technical issue semacam itu, sejauh ini saya belum pernah menemukan laporan restart sendiri kemudian tidak bisa membaca log. Biasanya kita bisa baca selama itu adalah kerusakan di sisi software, karena sekali lagi kita adalah penyedia softwarenya, bukan penyedia hardwarenya. Apabila hardwarenya menggunakan hardware built-in dari Samfor, itu bisa kita lakukan terlebih jauh. Tetapi apabila kita menggunakan hardware dari third party, dan apabila ada terjadi problem dengan third party, otomatis kita tidak bisa membaca lebih jauh log-log dari hardware third party dan membutuhkan bantuan dari pihak third party. Nah, mungkin abu-abunya di situ. Pengalaman kami sejauh ini seperti itu. Oke. Pak Suherman, topologi apa yang digunakan? Topologi yang digunakan dan minimum bandwidth yang dibutuhkan, Pak. Ada minimum bandwidth nggak yang dibutuhkan? Oke. Sebenarnya kalau bicara topologi, Samfor ini fit dengan topologi apapun. Seperti itu. Sebenarnya kita tidak ada requirement topologi dan requirement bandwidth. Gitu. Apapun topologinya, berapapun bandwidthnya itu tidak jadi masalah. Yang pasti kebutuhan basic dari Samfor kalau kayak network ya, jumlah port saja dan sisi switch untuk hyperconverge ini. Itu saja. Iya. Terus kalau nggak salah dia dua node itu antar apa node-nya ini harus 10 gig ya Pak ya? Oke, nah itu ada interface yang kita sebenarnya bukan harus 10 gig, tapi sangat kita rekomendasikan untuk 10 gig. Dan itu bisa direct connect untuk menghemat port di switch. Jadi untuk replikasi storage itu ya kita rekomendasikan 10 gig untuk 3 gig, node. ya. Tapi kalau untuk 2 node dengan produk small traffic dan small load, itu 1 gig juga masih possible untuk dia. Iya, iya. Oke, Pak Asep Muhammad Feriansah, infrastruktur HCI yang paling banyak digunakan Pak untuk pemulihan bencana dari Samfor ini yang apa kan tadi ada aktif-aktif, aktif-pasif gitu Pak ya. Paling banyak yang mana nih Pak? Yang customer sudah pakai? Saat ini yang paling banyak digunakan adalah aktif standby Pak. Jadi dan mostly saat ini untuk region Indonesia adalah aktif standby. Seperti itu. Aktif standby. Aktif standby. Customer biasanya customer yang menggunakan aktif standby ini sesuai dengan perkembangan bisnisnya. Sebagai contoh gini, salah satu customer kami menggunakan Samfor HCI sejak kita belum memiliki solusi disaster recovery. Seperti itu. Lalu pada 2018 kita launching fitur Samfor disaster recovery dan mereka mulai menggunakan seperti itu. Nah, ketika mereka melihat disaster recovery adalah sebuah kebutuhan, maka mereka akan menggunakan disaster recovery ini dan deploy cluster di remote data center. Dan kecenderungannya adalah menggunakan aktif pasif karena dari cost juga lebih rendah, yaitu kemudian dari sisi bandwidth requirement-nya juga tidak se-strict aktif-aktif. Mostly saat ini dan di Indonesia ya itu Iya. Oke, dari saya sementara itu dari yang direct langsung ke Bapak ada nggak? Kalau ada boleh dibaca Pak. Oke, baik. Ini ada beberapa yang direct message ke saya. Karena kita banyak ya. Pilih satu aja Pak, soalnya waktunya nih. Baik. Oke, saya punya message dari singkat dulu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan perbedaan utama Samfor dibanding brand lain. Kemudian mekanisme migrasi itu seperti apa? Licensing dan scale up atau scale Pak Lutfi R. Oke, perbedaan utama Samfor dibanding brand lain yang pertama adalah
kalau saya bicara sama-sama hyperconvert ya, ada beberapa vendor hyperconvert. Yang pertama adalah minimum investment. Jadi kita minimum investment adalah 2 node. Brand lain so far tidak ada yang support mulai dari 2 node. 3 ya Pak, minimum ya? 2 node plus 1. Minimum 3 atau 2 plus 1. Jadi ada satu macam controller node seperti itu. Nah, kelebihannya yang pasti dari sisi cost, kalau seperti itu. Oke, kemudian dari sisi backup, hyperconvert lain tidak memiliki fitur bikin backup dan free. Seperti itu. Nah, ini yang penting Pak, dan free. Nah, itu adalah poin pentingnya. Jadi di Sanford kita sudah memiliki fitur backup dan itu free. Kemudian dari sisi virtual networking, itu kita bisa punya visualisasi networking yang so far sih belum ada yang namanya. Kemudian yang kedua adalah terkait mekanisme migrasi dari brand lain ke Sanford HCI. Nah, ini kita punya Sanford tools untuk melakukan migrasi. Jadi untuk VM base yang Windows itu possible untuk tanpa downtime. Seperti itu. Atau dari VMware ke Sanford itu juga bisa. Itu bisa live migrate, tetapi nanti akan ada cutover untuk melakukan ini apa namanya cutover data. Itu bisa di downtime. Atau tools ada kita bisa booting ke tools kita untuk komunikasi. Jadi banyak toolsnya. Ini terlepas dari beberapa apapun, mulai dari fisik atau tempat lain. License-nya seperti apa? Kalau license-nya kita akan hitung per CPU dan per CPU fisik. Jadi di cluster ada berapa node, kemudian dari node ini masing-masing ada berapa CPU. Nah, itu akan kita hitung physical CPU dalam cluster, itu akan dihitung license-nya. Dan apabila bisa scale up atau scale out. Scale up kita bisa seperti tadi, mulai dari 2 node berkembang menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi scale out kita tidak support. Oke. Baik, itu pertanyaan terakhir ya. Iya. Oke, cukup Pak. Waktu? Cukup? Sudah, cukup. Waktunya kita sudah habis. 3 pertanyaan terbaik sudah dipegang oleh Nurma. Boleh di stop screen share-nya Pak Ahmad Reza? Baik. Ya, saya kembalikan dulu ke Mbak Nurma untuk spin wheel ya. Oke. Bentar ya Pak, aku share dulu. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengundi dari spin wheel. Sebentar. 3, 1, 2, 3. Berapa orang 5? 2 ya harusnya ya? 2 orang. Ya. Selamat kepada Pak Muhammad Wahyudin. Iya, Pak Muhammad Wahyudi. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Selamat kepada Pak Nurul Rahman. Oke, sebelum dibacakan ini pemenangnya, saya minta Pak Reza untuk closing remark, Pak. Silakan Pak Reza. Masih di mute, Pak. Oh ya, sorry. Oke, mungkin kalau dari saya satu terakhir yang saya sampaikan adalah dari Sanford kita memang menyediakan platform hyperconvert yang bisa dibilang, kalau saya tadi bilang adalah memiliki fitur yang third generation HCI gitu. Jadi bukan sekedar hyperconvert yang penting menggunakan compute dan storage virtualization saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mungkin dari Sanford dengan adanya teknologi yang tidak hanya ada pada hyperconvert tapi juga dari solusi security yang lain itu bisa kami harapkan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Plus di Sanford kita salah satu keunggulannya adalah kita memiliki local support yang available benar-benar Indonesian speaker. Jadi ketika minta support itu
fully disupport dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita punya tim dedicated support untuk membantu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Plus backup kita, tim staff internasional dan tim R&D itu sangat ready untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kira mungkin seperti itu. Kami harap bisa memberikan solusi untuk Bapak Ibu sekalian dan kita menunggu interaksi baik dari Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Reza. Saya kembalikan ke Mbak Nurma untuk foto dan membacakan para pemenang kita. Silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih untuk pertanyaan terbaik, mohon untuk dapat menyalakan kameranya semua. Kita akan foto bersama-sama. Silakan teman-teman semua bisa buka kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, masih banyak yang belum pada menyalakan kamera. Oke Pak, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih untuk pertanyaan terbaik. Yang pertama Pak Septiono Kurniawan. Ada Pak Septiono Kurniawan? Pak Septiono. Lanjut. Yang kedua Pak Suherman. Selamat ya Pak Suherman. Yang terakhir Pak Asep Muhammad Firansyah. Hadir, Bu. Oke, Hadir. selamat ya Pak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Selamat kepada 10 orang terpilih dalam webinar hari ini. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Kami masih ada webinar lainnya pada bulan Juli yang akan membahas Managed Service Provider Series. Ikuti webinar kami lainnya dapat dilihat di www.eventcerdas.com. Terima kasih Pak Reza sudah menjadi narasumber dalam webinar kali ini. Terima kasih Pak Pangki. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian atas partisipasinya. Sampai bertemu di event kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih semua. Pak Reza. Terima kasih Mbak Nurma. Terima kasih Pak Pangki. Iya, terima kasih Pak.